Selamat pagi semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kembali kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami sehingga berjalan dengan baik. Teristimewa firman-Mu yang kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk bisa memahami kehendak-Mu serta melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Mari dalam 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Karena bulan ini kita membahas mengenai pergaulan, mari kita lihat sejenak di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama tentang satu tema, satu topik adalah pergaulan yang sehat dan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya menambah kata benar? Karena banyak di sana juga melakukan pergaulan yang sehat, tapi belum tentu benar. Nanti saya akan memberitahu kepada saudara, kenapa harus ada kata benarnya? Kenapa tidak hanya cukup untuk kata sehat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di nats yang telah dibacakan oleh saudara Jonathan tadi, ini berbicara tentang kehidupan seorang Nuh. Nuh, saudara. Di dalam Alkitab hanya ada dua pribadi yang terang-terangan dikatakan bahwa Allah bergaul dengan mereka. Salah satunya itu adalah Henokh dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Dan yang kedua adalah Nuh. Makanya di nats yang telah kita baca tadi, saudara, dikatakan inilah riwayat Nuh, adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi pergaulan itu sendiri. Tetapi secara singkat saya mau mengingatkan kita kembali bahwa pergaulan itu berarti hubungan pertemanan, hubungan persahabatan. Artinya apa, saudara? Ada relasi, ada kedekatan dari objeknya. Salah satunya saya kasih contoh. Saya dengan Umbu, kami berteman. Dari manakah kalian tahu, saudara-saudara semua tahu bahwa kami dengan Umbu itu berteman? Dari kedekatan, dari hubungan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akui bahwa kita butuh pergaulan. Kita akui kita butuh pertemanan. Kita harus mengakui kita butuh persahabatan karena kita manusia sosial. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah pergaulan yang seperti apa yang sedang kita mulai? Pergaulan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara? Banyak orang terkecoh tentang pergaulan karena istilah toleransi. Banyak orang terkecoh, karena toleransi, saya menghargai. Karena Pancasila. Tidak ada yang salah tentang itu. Karena kalau sudah masuk di dalam ranah spiritual, itu berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sedang membangun pergaulan yang sehat tetapi tidak benar? Makanya saya bilang tadi bahwa tidak cukup dengan kata sehat ini. Makanya saya tambah kata benar. Tidak cukup. Makanya saya tantang saudara, apakah kita sedang membangun pergaulan yang sehat tetapi tidak benar? Saya kasih contoh pergaulan yang sehat itu. Kita bergaul dengan orang non-Kristen. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka ini adalah orang yang punya kasih, melakukan hal-hal yang baik. Apakah itu benar? Tidak. Tapi sehat. Tetapi tidak benar.
Tetapi bagaimana seharusnya sehat dan benar, saudara? Artinya kita bergaul dengan orang yang percaya. Itu yang benar. Dan memiliki karakter, sikap yang baik, sehat. Tidak sakit. Makanya saya bilang, tidak cukup kalau hanya sehat, tetapi ditambah dengan benar. Tidak cukup, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara kita bergaul dengan Allah menentukan apakah kita memuliakan Allah atau tidak. Cara kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan menentukan apakah saudara memuliakan Allah atau tidak. Itu akan memuliakan Allah atau tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu memberi peringatan dan larangan bagi umat pilihannya, orang Israel. Mari kita lihat. Ya. Allah selalu memberi peringatan dan larangan keras bagi umat pilihannya, yaitu orang Israel, untuk menjaga pergaulan mereka. Kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal 23 ayat 7 dan 12, dan gereja juga dilarang keras oleh Tuhan untuk bisa menjaga pergaulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat. Yosua pasal 23 ayat 3 dikatakan, dan supaya 23 ayat 7 maksudnya, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Ini larangan keras, jangan. Tidak ada pilihan di situ. Nggak ada, itu larangan keras, jangan. Nggak ada satu pilihan, oh bolehlah, itu suka-suka saya gitu. Bolehlah saya bergaul. Tidak ada. Itu dilarang keras oleh Tuhan untuk menjaga pergaulan. Jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara itu. Bangsa-bangsa yang dimaksud di sini siapa? Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Yosua, kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan, saudara. Begitu juga dengan umat Kristen dilarang keras oleh Tuhan. Jangan bergaul dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Minggu lalu pendeta yang menyinggung, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Di mana bersatunya bait Allah dengan berhala? Nggak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ya. Kenapa Tuhan melarang kita untuk tetap menjaga pergaulan kita? Ada banyak orang berkata bahwa tidak masalah lah. Tidak masalah Tuhan, yang penting saya bergaul. Tidak masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih contoh. Ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Atau istilahnya lah, geng motor gitu. Bagi orang yang suka bawa motor, ya geng motor. Bergaul dengan orang itu. Ketika geng motor itu bergaul dengan saudara, mungkin di depan saudara mereka tidak buat onar. Ketika saudara bersama-sama dengan mereka, tidak membuat onar, tidak membuat masalah. Tetapi ketika saudara tidak bersama-sama dengan mereka, buat masalah. Dan orang-orang yang ada di sekitar itu melihat bahwa kita bergaul dengan mereka, kita berteman dengan mereka, kita bersahabat dengan mereka. Apa yang terjadi? Oh, begitu juga dengan orang Kristen ya. Mungkin dia agennya gitu, pemimpinnya. Makanya dia tidak terlihat kalau ada sesuatu yang terjadi itu karena dia bosnya gitu. Apa yang terjadi? Identitas kita rusak. Identitas kita rusak. Jangan memberi toleransi terhadap pergaulan yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika salah? Bagaimana jika saya salah pergaulan? Apa yang terjadi dalam hidup saya? Apa yang saya dapatkan jika saya salah pergaulan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, mari kita lihat. Dihukum oleh Tuhan. Salah pergaulan, di dalam Kejadian pasal 6 tadi ternyata dosa semakin besar di bumi pada saat itu. Pada zaman Nuh dikatakan bahwa bumi itu rusak total karena banyak kekerasan. Apakah ada pergaulan? Saya yakin dan percaya bahwa ada pergaulan yang salah pada zaman Nuh. Dan kita melihat bahwa Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan seluruh bumi.
Dihukum oleh Tuhan. Jangan main-main dengan pergaulan yang salah. Mungkin hukuman yang diberikan Tuhan pada zaman Nuh berbeda dengan hukuman yang kita terima saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat. Dikatakan dalam Yosua, ya, saya ambil kitab Yosua. Dikatakan, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Ayat 13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depan. Itu bentuk penghukuman Tuhan bagi bangsa Israel. Kita melihat bahwa perjalanan kehidupan bangsa Israel itu penuh dengan peperangan. Penuh dengan peperangan, saudara. Di mana mereka tiba selalu berperang. Penuh dengan peperangan, dan kita melihat bahwa bangsa Israel ketika mereka hidup benar di hadapan Tuhan, mereka menang. Tetapi ketika mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain, mereka kalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini pada ayat 16, dalam pasal 23 ayat 16 dikatakan, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Ada penghukuman. Jangan pernah main-main dengan pergaulan yang salah. Jangan. Dihukum oleh Tuhan, diberi disiplin oleh Tuhan. Jangan main-main terhadap itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu apa? Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada salah satu raja yang terkenal di Alkitab, yaitu raja ketiga, yaitu Raja Salomo. Dia itu orang baik. Dia dididik dari keluarga Raja Daud. Saya yakin dan percaya bahwa Raja Daud itu mendidik anaknya dengan benar, dengan Taurat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Raja Salomo? Karena pergaulannya, akhirnya dia menyembah berhala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita salah pergaulan dan itu berakibat fatal dalam kehidupan kita. Makanya merusak kebiasaan yang baik. Selain daripada itu apa, saudara? Itulah dampak yang kita terima ketika kita salah pergaulan. Yang ketiga, membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, membuat kita jauh dari Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 7 tadi kita sudah baca, saudara. Ini dikatakan mengakui nama Allah mereka, beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Memang di situ Yosua berpidato. Sebelum Yosua dipanggil oleh Tuhan, dia memberi peringatan keras bagi bangsa Israel agar mereka tetap mempusatkan hati mereka kepada Tuhan, jangan kepada hal-hal yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kalau kita salah pergaulan itu, ini akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, kita lihat inilah kehidupan Raja Salomo. Saudara, dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Oke? Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saya ingat kesaksian ibu siapa? Ibu Aida minggu lalu. Ibu Aida punya kerinduan bahwa kalau remaja-remaja yang ada di sini nanti punya pasangan hidup yang memang yang seiman. Jangan yang tidak seiman. Kenapa harus yang seiman? Ini berakibat fatal. Untung kalau laki-lakinya punya pendirian. Dia mau menarik perempuannya untuk masuk. Kalau dia yang ditarik itu berbahaya. Untuk kalau dia yang menarik, tapi kalau dia yang ditarik bagaimana? Bahaya. Kalau dia menarik berarti ada jiwa yang diselamatkan. Kalau dia menarik perempuan itu untuk ikut dengan dia, ada jiwa yang diselamatkan. Kalau dia yang ditarik, ada jiwa yang hilang. Satu.
Peringatan keras yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan salah pergaulan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak sepadan, dengan orang-orang yang tidak seiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di nats yang telah kita baca tadi ada beberapa pelajaran penting di dalam kitab Kejadian tadi pasal 6 ayat 9 sampai 22. Ada beberapa pelajaran penting yang kita perlu pelajari, saudara. Hal yang pertama adalah, kepada siapakah saya bergaul? Harus dimulai dengan ini supaya pergaulan saudara sehat dan benar. Saudara harus tahu objek pribadi yang saudara membangun pergaulan. Kalau saudara tidak mengenal orangnya, bagaimana saudara bisa berteman? Nah mungkin saya langsung berteman dengan umum kalau saya tidak mengenal dia dari dulu. Nah mungkin langsung akrab gitu, harus ada pengenalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapakah saya bergaul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian tadi bahwa memberitahu kita bahwa hanya Nuh yang terdapat benar di hadapan Tuhan. Hanya Nuh. Berarti seluruh dunia tidak ada yang benar. Hanya Nuh dan keluarganya. Memang ini penting saudara. Kepada siapakah saudara harus bergaul? Jangan-jangan masa ya kita bergaul dengan orang yang sudah sakit jiwa? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang sakit jiwa gitu. Berbahaya juga nanti. Kita akan ikut-ikutan gitu, senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri tanpa ada tujuan. Karena itu kebiasaannya, dia ketawa-ketawa sendiri. Tidak mungkin. Berarti kita harus tahu objeknya dulu. Oh ini pribadi yang saya bangun pergaulan. Jangan sembarang. Kita harus tahu objeknya dulu. Pribadinya siapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memulai pergaulan, tentu kita harus tahu pada orang yang bergaul dengan kita. Apabila kita ceroboh memilih orang yang bergaul dengan kita, maka kita terjerumus ke dalam perbuatan yang menimbulkan dosa. Sekali lagi saya baca. Apabila kita ceroboh memilih orang yang bergaul dengan kita, maka kita terjerumus ke dalam perbuatan yang menimbulkan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 9 tadi dikatakan apa saudara? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Sezamannya saudara. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada salah satu kata-kata yang saya mau bagikan kepada saudara. Coba kita perhatikan bersama. Dengan siapa kita menghabiskan waktu kita akan menentukan siapa dan jadi apa kita. Sekali lagi saya baca. Dengan siapa kita menghabiskan waktu kita akan menentukan siapa dan jadi apa kita. Minggu lalu pendeta Ayo menyinggung bahwa pergaulan itu memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang tidak benar, itu akan menentukan siapa kita nanti. Contohnya, saudara menghabiskan waktu orang yang suka berleha-leha, yang suka jalan-jalan, bukan orang yang pekerja keras. Kalau orang itu bergaul dengan orang yang suka berleha-leha, dia akan juga ikut berleha-leha gitu. Tetapi bagaimana dengan orang pekerja keras? Punya karir gitu, dia bergaul dengan orang itu. Walaupun dia sebelumnya tidak punya karir, tidak punya pekerjaan. Tetapi ketika dia bergaul dengan orang yang punya karir, dia akan menjadi orang yang berkarir. Kenapa? Karena pengaruh orang yang bergaul dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali bahwa itu akan menentukan siapa kita. Kejadian pasal 6 memberitahu kita betapa hebatnya dosa, betapa hebatnya pergaulan yang terjadi, sehingga Tuhan memutuskan untuk memusnahkan bumi pada zaman Nuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi berbeda dengan Nuh. Sekali lagi, tetapi berbeda dengan Nuh. Walaupun hebat pada saat itu pergaulan dan dosa yang terjadi di bumi pada zaman Nuh, tetapi Nuh itu berbeda dengan orang-orang sezamannya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nuh bisa mengontrol. Nah ini, Nuh bisa mengontrol dan menguasai diri dan menjaga pergaulannya dengan orang-orang yang sezamannya, sehingga Nuh tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nuh itu tidak terbawa arus. Tidak terbawa arus dengan dosa. Tetap dia memiliki pendirian. Kenapa Nuh itu bisa menjaga pendiriannya? Saya yakin dan percaya ayah Nuh itu mengajarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya itu karena pengaruh orang tua juga dalam keluarga besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar kepada siapa kita bergaul, karena itu menentukan siapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika kadangkala orang berpikir, oh saya bisa kuat itu, saya kuat imannya, iman saya kuat, tidak bisa ikut dengan mereka, arus mereka. Tidak, saudara. Saya kasih contoh. Sini ada, memang saya cari-cari tadi warna hitam dan ternyata nggak ketemu warna hitam tadi. Saya cari-cari nggak ada, tintanya nggak ada warna hitam. Ini ada di sini air putih, saudara. Ini ya air putih. Artinya ini orang yang percaya pada Yesus. Oke. Dan ini bukan hitam sebenarnya, saya tidak tahu apa warnanya ini, tapi kopi yang di sana tadi aku ini, tapi bukan, yang penting hitam dah, istilahnya hitam. Hitam ya, saudara. Coba ketika bisa dimasukkan ke dalam. Bagaimana? Saya mau tanya saudara. Saya mau tanya kepada saudara, apakah dia masih putih, jernih? Nah, ini beda warnanya. Beda, enggak lagi putih, enggak jernih lagi. Begitu juga dengan hidup kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika bercampur aduk dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan koridornya Tuhan, ini yang terjadi. Ini yang terjadi, saudara. Bukan lagi kita putih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang Israel, kalau kita membaca dalam Alkitab, mereka itu ketika mereka memiliki musuh yang besar, mereka itu bergaul dengan bangsa lain yang dekat dengan mereka. Kenapa mereka bergaul dengan orang itu? Supaya mereka mendapat keamanan. Supaya mereka kuat menurut mereka. Seringkali kita juga bergaul dengan orang itu supaya kita tidak dibully gitu. Supaya kita tidak dihina-hina. Walaupun sebenarnya hidupnya tidak baik. Kita bergaul lah. Kita cari aman gitu. Jangan pernah cari aman. Di dunia ini tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan, saudara. Tidak ada. Keamanan itu hanya berada dalam Tuhan. Ketika bangsa ini tadi membangun kolaborasi bersama dengan bangsa yang lain supaya mereka bisa berlawanan, apa yang terjadi? Mereka kalah. Karena kenapa? Sudah ditegur oleh Tuhan jangan bergaul. Tetapi mereka selalu bergaul. Kepala mereka keras seperti batu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul dengan Allah tidak mudah. Oke? Saya ingatkan kita, bergaul dengan Allah itu tidak mudah. Berat sekali. Kenapa berat? Sekali kita melenceng aja, Tuhan tidak bergaul lagi dengan kita. Berat sekali, saudara. Berat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Nuh itu lolos dari persyaratan yang diberikan oleh Tuhan. Nuh lolos, saudara. Mari kita lihat. Oh, ini kejadian tadi ya. Kejadian pasal 6 ayat 5. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa bumi itu rusak total. Ya. Oke, pergaulan dengan Allah. Inilah persyaratan yang diminta oleh Tuhan kalau kita mau bergaul dengan Allah. Harus benar. Dikatakan di dalam nats yang kita baca tadi pas ayat 9 itu, dikatakan inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya itu. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan orang benar. Dalam Alkitab, kitab Ibrani pasal 11 ayat ke-6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kapankah kita dibenarkan oleh Tuhan? Roma pasal 5 ayat 1. Ketika kita beriman. Harus hidup benar, saudara. Ini tuntutan Tuhan. Kalau kita mau bergaul dengan Allah, membangun pergaulan persahabatan dengan Allah, harus benar dulu. Makanya tadi saya bilang, dalam Ibrani itu dikatakan tanpa iman itu tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kapankah kita benar di hadapan Tuhan? Roma pasal 5 ayat 1 memberitahu kita bahwa melalui iman. No, benar. Dikatakan di situ tadi tidak bercela, berarti tidak ada noda dalam kehidupan Nuh. Berarti dia itu hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, kamu harus membuat bahtera. Mungkin bagi Nuh, kenapa Tuhan menyuruh saya membuat bahtera? Karena pada zaman itu belum turun hujan. Untuk apa ini bahtera? Kok Tuhan itu kalau di barat, kok Tuhan itu gila ya membuat saya bahtera padahal belum ada hujan, belum turunnya hujan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Dikatakan di dalam ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukan Nuh. Nuh itu seorang yang taat. Dengan iman dia membuat. Walaupun dia tidak tahu apakah yang terjadi ke depannya. Tapi sudah diberitahu oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu apa? Tidak bercela, saudara ya. Tidak bercela. Hidup yang tidak punya masalah dan dosa di hadapan Allah. Harus tidak bercela. Nanti tidak punya masalah tentang dosa. Nanti kalau punya masalah tentang dosa, Tuhan tidak mau. Ya, selain daripada itu apa, saudara? Ini persyaratan yang diminta Tuhan, ya. Takut Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur ya. Mazmur pasal 25 ayat 14. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan, saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib, enak sekali. Tetapi ingat, ada syaratnya. Tidak sembarang. Harus takut Tuhan, ya. Takut Tuhan, kita harus takut pada Tuhan karena Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Dia yang pemilik hidup kita. Kita harus takut Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain daripada itu, kelihatan? Oh, lihat. Harus jujur, ya. Mari kita lihat sejenak. Amsal pasal 23. Amsal pasal 3 maksudnya. Maaf. Amsal pasal 3 23. 32 maksudnya. Oh, 32. Oke, dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat, gitu. Tidak ini gitu. Erat sekali. Tapi ada syaratnya. Jujur, jangan berbohong, jangan nipu-nipu gitu. Ada kalau saya melihat status dunia tipu-tipu kayak, saya tidak tahu apa dunia tipu-tipu. Harus jujur. Jangan dunia tipu-tipu, jangan ikut arus dunia tipu-tipu. Karena saya melihat status di Facebook itu, selamat pagi dunia tipu-tipu, dia menyapa dunia, saya tidak tahu apa yang dia sapa gitu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Memang dunia ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan, tetapi hanya di dalam Allah tidak ada penipuan. Harus jujur, karena mata Tuhan terbuka semua. Dia melihat apakah saudara berbohong atau tidak.
Ya, jangan berpikir bahwa oh tidak tuh aku ada di gedung, Tuhan nggak bisa lihat saya karena ini sudah ada di gedung. Tidak ada. Dikatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Makanya jangan nipu-nipu. Jangan berbohong, jangan suka berbohong. Kalau dulu waktu belum selamat, mungkin berbohong tidak masalah. Tetapi ketika sudah selamat, ubah. Jangan nipu-nipu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan harus jujur. Ya, itulah persyaratan yang diminta oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, kita lanjut. Pergaulan dengan Allah mengingatkan kita agar tidak salah dalam memilih pergaulan terhadap sesama. Kalau kita juga mau bergaul dengan orang, kita ini ciri-cirinya kalau kita mau membangun juga. Kita lihat orang itu apakah dia sudah benar, apakah orang itu tidak punya masalah, atau orang itu takut Tuhan, atau tidak mungkin. Kalau saya pribadi, saya tidak mau bergaul dengan orang yang tidak jujur, gitu, yang nipu-nipu. Saya tidak mau. Tidak mau saya. Tidak mau saya suka orang yang nipu-nipu. Harus jujur gitu. Kalau mau bergaul harus bergaul dengan orang jujur. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain daripada itu, itulah pergaulan yang pertama. Pergaulan yang benar dan sehat itu harus dimulai kepada Allah. Harus dimulai kepada Allah. Selain daripada itu apa? Minggu lalu sudah diingatkan oleh Pak. Pergaulan terhadap saudara seiman. Makanya 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan yang tidak seimbang, harus ya seimbang, yang seiman gitu. Jangan yang tidak seimbang. Ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bergaul dengan orang yang seiman. Kalau kita bergaul dengan orang yang seiman, dikatakan dalam Pemazmur pasal 133 ayat 1, rukun katanya. Rukun saudara. Ada damai sejahtera kalau kita bergaul dengan orang yang seiman. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak seiman terus hidupnya berbuat dosa, kita khawatir juga dengan mereka karena kita tidak tahu kehidupan mereka. Tiba-tiba nanti ada polisi yang nangkep. Kita juga khawatir, kenapa ada polisi kok tiba-tiba ada polisi? Khawatir kita gelisah. Seharusnya kalau orang yang seiman itu kita merasa rukun. Kita merasa damai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada zaman Nuh tidak ada orang benar. Oke? Pada zaman Nuh tidak ada orang benar. Itulah sebabnya hanya keluarga Nuh yang tidak mendapat penghukuman dari Allah. Saya yakin dan percaya Nuh bergaul dengan keluarganya. Ternyata Nuh itu harus bergaul dengan keluarganya. Banyak juga orang, dia tidak memikirkan pergaulannya dengan keluarganya. Dia hanya memikirkan pergaulan dengan sahabatnya. Ada orang yang bertanya kepada saya bertanya kepada dia gitu. Mana yang kamu pilih? Ketika saya mau membangun hubungan dengan kamu, mana yang kamu pilih? Saya punya banyak waktu untuk kamu atau banyak waktu untuk orang lain yang tidak ini? Dia bilang, kalau yang mau sehat berarti dia banyak orang di situ gitu. Saya bilang tidak. Seharusnya harus dimulai dengan hubungan antara keluarga. Kalau hubungan dengan keluarga baik, berarti hubungan dengan sesama juga baik. Kalau hubungan dalam keluarga berantakan, pasti saya yakin dan percaya hubungan juga di luar sana berantakan. Sama juga dengan saudara seiman. Harus dimulai dengan saudara seiman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah selalu melarang kita untuk tidak bergaul dengan sembarangan. Ciri-ciri orang yang tidak boleh menjadi teman bergaul dengan kita. Ada beberapa hal yang dalam Alkitab memberitahu kita bahwa ini loh ciri-cirinya. Yang tidak boleh kamu berteman, bersahabat dengan mereka. Mari kita lihat saudara. Ini hindari ya, hindari kalau ada orang ini. Jangan bergaul dengan mereka. Nah ini, orang munafik dan penipu tadi. Ya, orang munafik dan penipu, jangan suka bergaul dengan orang munafik. Dia berkata, oh jangan ini, tapi dia melakukan. Jangan ini, tapi dia melakukan. Itu orang-orang munafik namanya. Ya, dikatakan dalam Mazmur pasal 26 ayat 4. Selain daripada itu apa? Pencuri dan berzina. Terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 18. Kita harus menghindari orang yang pencuri. Hindari, jangan bergaul dengan pencuri. Bahaya. Saya ingat dulu waktu saya masih ada di Nias,
sebelum saya sekolah kuliah teologi, memang saya dulu itu suka bergaul dengan orang-orang yang hidupnya di kampung itu ini gitu. Walaupun saya sebenarnya tidak ikut-ikutan gitu. Tiba-tiba mereka itu mencuri malam-malam mencuri gitu, menaik pohon kelapa. Karena kalau di siang hari tidak bisa mencuri karena ada orangnya gitu. Malam hari mereka naik gitu. Mereka naik. Nah, ternyata pagi-paginya besok, oh kelapa kami sudah hilang dan lain sebagainya. Oh ini orangnya. Nah akhirnya karena saya suka bergaul dengan mereka, nama saya ikut terseret. Jangan orang yang pencuri dan berzina, jangan hindari mereka. Ya. Selain daripada itu apa? Orang yang sesat dan bebal, hindari ini. Hindari, jangan bergaul dengan mereka. Orang yang sesat itu dan bebal, jangan. Ya. Selain daripada itu apa? Orang yang bocor mulutnya, tidak bisa dipercaya, ada rahasia gitu. Tapi dia tidak bisa menjaga rahasia. Oh enggak, jangan. Dia tidak bisa. Kalau jadi tentara itu tidak lolos gitu. Karena tentara itu harus menjaga keamanan negara. Mungkin nanti pemimpinnya sudah mengetahui dia ini loh, ini yang harus kita lakukan. Tetapi dia ini nggak bisa menjaga rahasia, kita udah cerita-cerita akhirnya terbongkar rahasia itu. Jangan hindari dengan orang itu. Ya, selain daripada itu apa saudara? Orang yang gusar dan pemarah. Hindari ya. Ini ada ayatnya, nanti silakan dibuka. Kalau kita buka satu persatu mungkin jam 12 kita tidak habis-habis. Ya, Amsal, orang yang gusar dan pemarah hindari mereka. Selain daripada itu apa? Orang jahat. Ada ya, Amsal 24 ayat yang ketiga, silakan nanti buka. Ya. Selain daripada itu apa? Pelahap. Pelahap. Rakus gitu. Jangan suka bergaul dengan orang yang rakus gitu. Dia tidak memperhatikan kamu jadinya. Walaupun kalian bergaul, kalau ada sesuatu, dia tidak memperhatikan kamu karena dia rakus untuk ini aja gitu. Jangan hindari dengan orang itu. Ya. Rakus gitu ya, pelahap di sini. Nah, selain daripada itu apa? Pelacur dan cabul. Paulus memberi peringatan keras kepada jemaat yang ada di Korintus, walaupun mereka menganggap diri mereka sebagai saudara kamu, tapi hindarilah mereka. Mari kita lihat dulu dalam 1 Korintus, saudara. Itu Paulus memberi larangan keras terhadap jemaat yang ada di Korintus, walaupun mereka menganggap engkau sebagai saudara, tetapi jangan. Ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 9. 1 Korintus pasal 5 ayat 9 dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang-orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama mereka. Walaupun mereka menganggap diri mereka saudara, tapi hati-hati. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selain daripada itu apa? Ini yang terakhir. Ini tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat 14. Nah, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 14 dikatakan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah. Kasih tanda, kasih ini di dahinya, biar nanti kalau kamu lihat dia, ini saya bercanda saja. Jangan kasih juga nanti tanda biar ini orang ini enggak gitu. Ya. Dikatakan jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Nah, ini tidak mendengarkan firman Tuhan. Tandai orang itu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah seperti Daud dan Yonatan yang memiliki pergaulan yang sehat dan benar. Daud dan Yonatan itu memiliki persahabatan yang kuat. Mereka memiliki pergaulan yang benar, saudara. Ketika Raja Saul, bapaknya Yonatan itu bermusuhan dengan Raja Daud, apa yang dilakukan oleh Yonatan? Dia selalu membela persahabatannya dengan Daud. Saul dan Raja Daud pada saat itu musuh bebuyutan. Dia selalu mengejar Daud, dia mencari di mana Daud berada. Tapi dia lupa bahwa di istananya, di rumahnya ada mata-mata gitu. Siapa dia? Yonatan. Yonatan, saudara. Yonatan itu menjaga rahasia Daud. Mungkin secara manusia saya lebih memilih ayah saya. Karena itu membunuh gitu, saling membunuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yonatan, saudara? Dia tetap memiliki persahabatan dengan Daud. Dia menjaga itu. Seringkali kita sudah bergaul dengan orang itu sebelumnya. Udah baik pergaulan kita, persahabatan kita sudah baik. Hanya gara-gara yang satu, akhirnya pergaulan kita rusak. Persahabatan kita rusak. Kalau di dalam hubungan yang sedang pacaran gitu ada orang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat, perhatikan di dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Ini yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita. Amsal pasal 17 ayat 17. Mari kita lihat, saudara. Ini kata Raja Salomo. 17 ayat 17. Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yonatan dan Raja Daud. Ketika Daud sedang mengalami kesukaran, dia menolong. Kan dikatakan dalam ayat ini, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kadang-kadang banyak orang pada saat ini, ketika saudaranya sukar, kesulitan, dia tidak lagi, dia menghilang gitu. Dia menghilang. Hanya kalau baik-baik, ada. Kalau tidak baik-baik, hilang dia. Hilang di telan bumi. Berarti ada udang di balik batu. Ada maksud. Seharusnya ini yang harus kita lakukan. Ya, menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara ketika dalam kesukaran. Ini yang harus kita bangun. Jangan ada udang di balik batu, nggak boleh. Nggak boleh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah pergaulan yang sehat dan benar harus didasarkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebuah pergaulan yang sehat dan benar itu hanya didasarkan pada untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan, saudara. Jika pergaulan saudara di luar sana tidak memuliakan Tuhan, tinggalkan. Makanya Paulus berkata, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 10 itu ayat 31, apa yang dikatakan Paulus, saudara? 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti termasuk di dalamnya pergaulan. Apa yang dikatakan di situ? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah pelajaran yang pertama yang perlu kita ketahui. Kita harus tahu kepada siapakah kita harus bergaul. Yang kedua. Ternyata juga Allah mau menghendaki kita harus bergaul dengan orang bijak. Jangan orang bebal tadi. Orang bijak. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang bebal, akan kita menjadi orang bebal.
harus dengan orang yang bijak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, ternyata tadi ayat di sini. Mohon maaf. Yang kedua, berkat dalam pergaulan yang sehat dan benar. Jangan kita berpikir saya sudah membangun pergaulan, kok saya tidak dapat apa-apa gitu. Seharusnya pergaulan itu memberi kita berkat. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Nuh dan keluarganya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memutuskan untuk memusnahkan bumi melalui air bah, Dia memberi instruksi kepada Nuh untuk membangun bahtera. Itu berkat, saudara. Kenapa Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk membangun bahtera supaya mereka tidak ikut binasa? Itu berkat. Setiap pergaulan itu harus memberi kita berkat. Kalau tidak ada berkat yang di dalamnya, tinggalkan. Harus ada berkat. Mungkin berkat yang saudara dapatkan dalam pergaulan tidak sama seperti Nuh. Mungkin berbeda. Tetapi seharusnya pergaulan itu memberi berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh mendapat berkat akibat dari pergaulan dengan Tuhan ini. Akibat pergaulannya dengan Tuhan, Nuh mendapat berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci untuk mendapat berkat itu, kita harus memiliki pergaulan yang sehat dan benar. Kuncinya itu. Kita melihat banyak berkat yang didapat oleh Nuh, saudara. Dalam kehidupannya banyak yang dia dapat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat. Dia mendapat kasih karunia. Itu berkat, saudara. Kasih karunia itu berkat. Ya, makanya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu berkat. Kasih karunia itu berkat. Tuhan memberi kasih karunia kepada Nuh karena pergaulan mereka yang baik, yang erat. Karena pergaulan mereka yang sangat karib, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kasih karunia yang didapat oleh Nuh, itulah berkat. Yang kedua, ada keselamatan. Kita melihat bahwa di akhir dari cerita tentang Nuh, keluarganya dan Nuh itu sendiri terselamatkan. Mereka ada di dalam bahtera dan itu cara Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ada keselamatan, saudara. Mereka tidak binasa. Ya. Yang ketiga, ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan kepada Nuh. Ya. Makanya di dalam ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan kita nanti melihat perjanjian apa saja yang diberikan Tuhan kepada Nuh di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9. Di situ Tuhan menyampaikan kepada Nuh berkat-berkat apa saja, apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang menjadi janji Tuhan bagi Nuh dan keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 25 tadi dikatakan bahwa orang yang bergaul karib dengan Allah itu akan memberitahukan janji-janjinya. Ya, ada janji Tuhan. Itulah yang dialami oleh Nuh. Dia menerima janji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam ayat 20 sampai 21, saudara, dikatakan dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata dan di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, untuk menjadi makananmu bagimu dan bagi mereka. Ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberitahu bahwa Nuh, kamu harus mengumpulkan bahan-bahan makanan yang harus kamu bawa ke dalam bahtera itu. Supaya apa? Terpelihara hidupmu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada berkat. Ada berkat, saudara. Coba kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 9. Saudara. Pasal 9 1-4. Yang saya garis merah itulah penekanannya. Allah memberkati Nuh. Ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Batra itu setelah air bah itu selesai, mereka keluar. Dan Tuhan memulai perjanjiannya dengan Nuh. Dan kita melihat berkat yang diberikan kepada Adam itu dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, Nuh juga menerimanya, saudara. Ya, dikatakan Allah memberkati Nuh. Beranak cucu ini kan berkat yang diberikan Tuhan kepada Adam. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan Tuhan mengulanginya lagi dalam kehidupan Nuh. Ya, selain daripada itu, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan, ada tanggung jawab. Dan kita melihat Adam juga menerima itu. Tuhan memberi otoritas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara bumi. Semua yang diciptakan oleh Tuhan diserahkan kepada Adam dan Hawa untuk dipelihara. Sama juga, Nuh juga mendapatkan itu. Itu berkat, saudara. Walaupun pekerjaannya berkat tapi berkat. Ya. Selain daripada itu apa ya? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Itulah cara Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya. Yang diciptakan oleh Tuhan itu menjadi makanan kita. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia itu pada hari pertama? Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu pada hari ke-6? Tuhan tahu kebutuhan kita. Itulah sebabnya dia tidak memulai penciptaannya itu dengan manusia. Ada berkat, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memulai perjanjian dengan Nuh, dengan keluarganya. Sama seperti bagi manusia pertama. Dalam hal pergaulan, kita tidak hanya mendapat berkat. Ingat, kita tidak hanya mendapat berkat. Tetapi seharusnya menjadi berkat. Nah, ini dia, ini yang sulit. Sekali lagi, saya baca, saudara. Dalam hal pergaulan, kita tidak hanya mendapat berkat, tetapi seharusnya menjadi berkat. Nuh mendapat berkat, tetapi dia juga memberi berkat. Dengan cara apa dia memberi berkat? Ketika dia taat kepada Tuhan, itulah caranya. Dia taat, dia mengelola, dia memelihara ciptaan Tuhan yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh dan keluarganya menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Kenapa saya berkata bahwa Nuh itu menjadi berkat bagi generasi selanjutnya? Karena melalui Nuh, Tuhan berjanji. Oke. Kejadian pasal 9, ayat 11-12 ya. Dikatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Melalui kehidupan Nuh, tidak ada lagi air bah. Kenapa, saudara? Karena Nuh itu hidup benar, dia membuat perjanjian. Tapi Nuh menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Karena kenapa bisa menjadi berkat bagi generasi selanjutnya? Karena tidak ada lagi air bah. Kalau contohnya bumi ini penuh dengan dosa, Tuhan pasti kalau tidak dia berjanji dengan Nuh akan memusnahkan lagi. Mungkin dia pilih satu keluarga yang hidupnya benar. Itulah sebabnya berkat bagi generasi selanjutnya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi berkat dalam pergaulan kita atau tidak? Bagaimana dengan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang kedua. Ada berkat dalam pergaulan yang sehat dan benar. Yang ketiga,
tujuan dari pergaulan yang sehat dan benar. Harus ada tujuannya. Tidak mungkin ada pergaulan yang tidak ada tujuan. Tidak mungkin orang yang pacaran bertahun-tahun tidak ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Setiap persahabatan, setiap pertemanan, setiap relasi yang baik itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuannya, saudara. Kalau tidak ada tujuan itu namanya ece-ece. Ya, ece-ece itu. Canda-canda gitu. Nggak ada tujuan gitu. Ece-ece. Seharusnya pergaulan yang sehat dan benar itu harus ada tujuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pergaulan Nuh dengan Allah memiliki tujuan. Allah menghendaki Nuh tidak binasa, tidak mengalami kehancuran dengan orang-orang yang sejaman dengannya. Itulah salah satu tujuan dari pergaulan Nuh dan Allah. Allah itu punya tujuan dalam bergaul dengan Nuh, supaya tidak binasa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, begitu juga dengan kita orang percaya pasti punya tujuan dalam pergaulan. Tidak usah membangun suatu pergaulan jika tidak tahu tujuan. Tidak usah membangun sebuah hubungan, kalau anak-anak muda zaman sekarang pacaran, kalau tidak ada tujuan. Tidak usah. Sia-sia, capek-capek gitu. Seharusnya ada tujuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa tujuan daripada pergaulan orang percaya. Oh ini tadi. Ini tadi ayatnya, saudara. Bertumbuh bersama di dalam Kristus. Apakah bisa bertumbuh bersama jika orang yang bergaul dengan kita yang tidak seimbang? Saya tanya dulu, bisa enggak bertumbuh bersama? Enggak bisa, saudara. Makanya Tuhan itu mengharapkan kita itu yang seimbang. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh bersama. Mari kita lihat Efesus pasal 4 dan 15. Apa kata Paulus, saudara ya? Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Oke. Dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita. Ini kata kita. Bukan hanya Paulus, tetapi kita. Bukan hanya jemaat Efesus, tetapi kita, berarti semua. Oke? Dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita. Bukan hanya saudara umbu, bukan. Kita. Bukan hanya Pak Daniel, kita. Jadi semua bertumbuh, jelas juga arahnya kemana? Arah Dia. Nah, makanya tujuannya itu bertumbuh bersama. Selain daripada itu apa, saudara? Saling menolong. Tuhan menolong Nuh melalui instruksi membangun bahtera. Galatia pasal 6 ayat itu, bertolong-tolonglah kamu. Kita harus saling menolong. Ketika teman pergaulan kita susah, kita tolong. Jangan acuh tak acuh. Harus tolong. Selain daripada itu apa, saudara? Saling memperhatikan. Memperhatikan, saudara. Tuhan memperhatikan kebutuhan Nuh dan keluarganya dalam bahtera. Tuhan memperhatikan itu. Apa yang kalau mereka tidak mengumpulkan, apa yang mereka makan? Tetapi Tuhan memperhatikan itu. Ya. Ibrani pasal apa? 10 atau 24. Ya. Dikatakan apa, saudara? Ibrani pasal 10 ayat ke-24. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Kita lagi. Ya. Marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan, itulah tujuannya pergaulan. Persahabatan tujuannya itu. Memperhatikan. Kalau yang satu gagal, yang satu
Perhatikan itu supaya bisa bangun. Saling memperhatikan. Kalau ada teman pergaulan saudara tidak memperhatikan saudara, bahaya juga itu. Bahaya. Ya. Saling memperhatikan, seharusnya saling memperhatikan, ya. Oke. Saling menasihati dan membangun. Ya. Saling menasihati dan membangun. Ya, jangan membiarkan dia gagal terus. Oke, saling memperhatikan dan membangun. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, saudara. Dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangun. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ayah, saling membangun, ya. Makanya Amsal pasal 27 itu mengingatkan kita. Besi menajamkan besi, ya. Mari kita lihat Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan buat dia tumpul. Yang tadinya dia sudah tajam gitu, tapi ketika dia bergaul dengan itu tambah tumpul. Nah, itu salah. Seharusnya semakin tajam dan runcing. Supaya pas itu langsung gitu tertusuk, langsung berdarah gitu. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bergaul dengan Nuh bukan tanpa tujuan. Tetapi Tuhan punya tujuan supaya Nuh terselamatkan melalui pertolongan Tuhan. Allah menolong Nuh, Allah memperhatikan Nuh, oleh karena Nuh memiliki pergaulan yang sehat dan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan. Kesimpulannya, saudara, pilih pergaulan yang membangun. Pilih pergaulan yang membawa kita lebih memahami kebenaran. Oke, jangan yang mau membawa kita beralih dari kebenaran. Sekali lagi, pilihlah pergaulan yang membawa kita lebih memahami kebenaran. Jangan pilih pergaulan yang membawa kita menjauh dari kebenaran. Pilihlah pergaulan yang membangun, membuat kita semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Yesus. Jangan salah memilih pergaulan, supaya kita tidak kehilangan arah. Sekali lagi saya sampaikan, jangan salah memilih pergaulan, supaya kita tidak kehilangan arah. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas perenungan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus bijak dalam memilih pergaulan. Kami harus bijak dalam memilih orang-orang yang bergaul dengan kami. Karena ketika kami bergaul dengan orang yang tepat, maka kami akan mendapat berkat. Kalau kami tidak bergaul dengan orang yang tepat, kami akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Biarlah kami memahami tujuan dari pergaulan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami serahkan kepada Engkau seluruhnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.